kusiapkan untuk mencari jenis kayu termulia bagimu, mencari jenis tali termulia. 60 tahun lamanya aku mengelilingi bumi, pegunungan, lautan, bahkan padang pasir. Harapan nyaris tewas. 60 tahun bernapas hanya untuk satu cita-cita. Akhirnya kau ketemu juga olehku. Kau kutemukan jauh di permukaan laut. Setangkai lumut berkawan sunyi yang riuh dengan sunyinya sendiri. Kau temui jauh tinggi, sehelai jerami dihimpit salju ketinggian, yang bosan dengan putihnya dan tingginya. Kau siap? Kini kau bisa memulai faedahmu. Masuk pemuda, empang liar, letih dan menaiki mitra liur. Tiap pagi melihat tiang gantungan dan orang yang berdiri tenang di sampingnya. Ia menodongkan mitra liurnya. Tunggu, jangan tergesa. Mari kita tentukan dahulu peta kita masing-masing, agar jangan silap menafsirkan peran kita masing-masing, yang mematikan atau yang dimatikan. Tingkah laku senantiasa sesuai dengan watak yang ingin digambarkan. Sifat lahir harus sesuai dengan sifat rohani agar dicapai kesatuan waktu, kesatuan ruang, dan kesatuan laku. Bapak ingin bunuh saya? Siapa hendak bunuh siapa? Bapak ingin bunuh saya? Membunuh kau? Aku membunuh kau? Ya, Bapak hendak bunuh saya. Mengapa? Dengan alasan apa? Dengan tujuan apa aku harus membunuh kau? 6 alasan tujuan. Tunggu dulu. Jangan tergesa. Tiap pelaku harus mentaati suatu gaya. Ngaku, gaya persetan semua. Yang bukan itu adalah sebuah lakuan. Alangkah bahagianya bila aku tahu bahwa akulah yang mengakhirinya. Maksudmu? Tapi Bapak itu sudah berakhir. Aku bisa mengakhirinya. Lakon tak dapat diakhiri, tapi mengakhiri diri sendiri. Tenaga lakon sudah hadir dalam dirinya sejak semula. Adegan demi adegan, babak demi babak. Tapi sekalinya toh seperti tahu. Amat, betapa kerap justru berarti permulaan. Pengarang melukiskan pada akhir lakon kata-katanya. Layar turun. Apa nyatanya? Layar turun. Ruang pertunjukan terang kembali. Barulah lakon sesungguhnya mulai bagi penonton. Ia pulang ke rumah, meletakkan dirinya di ranjang untuk menggoreskan
titik di dalam kelam biliknya. Apa selanjutnya terjadi? Sesudah layar turun untuk kali penghabisan tadi, Tanya yang katanya bila tamat berarti mati. Apa yang terjadi sudah mati? Tentang apa? Sebab mati adalah keakhiran mutlak. alangkah simpelnya menganggap mati sebagai keakhiran mutlak. Kata siapa? Lihat setiap agama, satu persatu mereka memperoleh rangsang asasinya dalam rumus maut sebagai awal mutlak. Kesudahan dan kemulaan sama saja mutlak. Apa maksudmu dengan maut mutlak itu? Lawan dari kehidupan mutlak. Maksudmu? Kita, Bapak, saya hendak Bapak. Sedang tadi Tadi Bapak yang hendak saya. bagus. Bagaimana hal ini dapat kau jelaskan? Karena waktu, maksudmu? Kelanjutan waktu mengantar Bapak ke dalam di mana kematian bagi Bapak bukan tak terjadi. Tapi karena begitu dalam kehidupan waktu. Kematian Bapak itu mengantar dirinya sendiri ke muka. Di sini sudah tidak ada lagi kematian. Bukan kematian lagi. Lalu apa? Kematian Bapak mengiringi diri sendiri. Lalu Kematian Bapak menjadi kehidupan. kematianku menjadi kehidupan. Oh, alangkah indahnya kematian kalau begitu. Bukankah begitu? Seperti kau lihat, indah bukan? Punya siapa? Saya, Sendiri. ya, sendiri. Bapak seorang agojo. Jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan algojo itu. Pelaksana hukuman mati. Kalau tidak salah. Dari mana kau menarik kesimpulan bahwa aku punya sangkut paut tertentu dengan hukum, dengan hukuman, dan terlebih dengan hukuman mati? Aku tak menyukainya. Kalau begitu, apa adiknya enggak? Fungsinya Kau telah mengatakan setepatnya fungsi. Apakah mesti sama arti fungsi dalam menciptakan perbedaan antara sesama manusia? Yang hukum lawan yang dihukum, yang menggantung lawan yang digantung. tidak mengerti. Baptisan yang ganggu ini tentu maksud Bapak dan akan ada seseorang yang lebih digantung di sini hingga mati, bukan begitu? Saya tidak menerima anggapan Bapak gantung di sini di kaki gunung sini sekedar itu saja, sekedar menggantungkan orang hingga separuh mati. Tentu saja tidak. Yang gantung ini merupakan mahkota cita-cita yang dianut sepanjang suatu hidup 60 tahun. Dari semula sudah jelasnya tafsiran ini pada diri saya. Apa tafsirannya? Bahwa pada mulanya, pada akhirnya,
hidup adalah maut juga. Sungguh, Ari. Tapi apakah ini asli? Tidak, bahkan sudah sebaliknya. Pasti. Jadi mengandung cinta yang asli. Adakah ini sesuai dengan apa yang disebut sebagai cinta? Tidak, oleh sebab itulah aku merencanakan sesuatu yang asli padanya. Apakah itu? Mempraktekannya, Caranya? mematikan yang hidup sudah tentu. Apakah ini asli juga? Saya khawatir Bapak sedemikian menggolongkan diri ke dalam barisan pembunuh yang bunuhi penjara. Sedangkan Bapak adalah seorang seniman besar. Tentu saja, aku ingin menyamakan diri dengan mereka. Tidak, sesungguhnya tepat penamaan yang kau beri tadi. Pembunuh yang kurencanakan ini adalah seni. Ya, aku seniman besar. Akan jadi seniman. Kau benar, akan jadi seniman. Bapak berniat benar jadi tempat itu. Pada saat ia yang hidup, yang akan kumatikan, menyatakan kehadirannya padaku. Bapak gantung begitu saja. Maksudmu, Tanpa basa-basi terlebih dahulu. Tanpa menanyakan apa ia rela dimakan. tentu, ia tak akan menolak. Segalanya punya taraf. Bapak yakin ia menjawabnya? Tentu, Alasannya? kau bertanya alasan. Ya, alasannya. Oleh sebab itu, ia seperti kukatakan tadi, dari semula adalah maut. Ia pasti tak ajukan protes. Protes terhadap situasi kedua kondisinya itu. Aku tak melihat alasan kuat yang menyebabkan ia mesti protes terhadap kematiannya. Menurut Bapak, bukan tak mungkin saya korban itu. Bukan tak mungkin. Adakah saya menjawabnya? Pertanyaan ini untukku atau untukmu? Menurut Bapak, Untuk kau sendiri. bila saya menjawab tidak, Ya, tidak. Sama saja bagiku. Yang penting nilainya. Kematian berguna bagi aku. Sederhana bukan? Bapak ingin membunuh saya. Ini pembunuhan saya namanya. Sedangkan rencana Bapak ini menolak dari kemauan bebas. Bukankah maut adalah pembebasan? Kebebasan maksud Pak? Apa bedanya? Kebebasan dari semula. Pembebasan masih harus lagi. Sama saja. Lagi pula, bagaimana mungkin maut dapat digambarkan sebagai sifat semula? Soal ini bagi saya atau Bapak? Menurut kau siapa? Untuk Bapak. Pertanyaan itu bukan soal. Sungguh suatu soal. Itulah hakikat cinta Bapak. Oleh sebab
meyakini aku. Tampang kau dengan rambut panjang kusut begini, dengan pakaian rimba, dengan senjata pencabut nyawa, dengan dua mata yang menyinarkan keadaan di perbatasan dua bumi, dengan nada-nada suara yang mendambakan perjuangan seluruh alam. Bukankah ini tampang seorang anarkis? Kesenangan tidak sama dengan anarkis. Tapi sama-sama memuja kemutlakan tiada batas. Apakah benar-benar dicerca bila kata sudah tidak dapat dialami sebagai jaminan terwujudnya keyakinan dan hayalan? Dicerca mungkin tidak, tapi dikasihani mungkin ya. Bapak lebih puas dari kusangkaku semula. Mengapa? Karena aku tak dapat meyakini citamu yang mencari batas di tempat persembunyiannya, di keterasingan tingginya pegunungan. Tidak, nak. Aku tak dapat melihat kebulatanmu itu. Pada hakikatnya, kau adalah penganut batas juga. Penganut tata tertib, tata krama, dan tata negara. Bapak tidak. Apa kau kira hakikat yang gantung ini? Nah, Pak, para pemuja batas itu sudah menyusul saya. Saya mesti pergi. Mereka belum boleh mendapatkan saya. Selamat tinggal kalau tujuh. Mengapa batas yang kau cari itu tak ingin kau temui saja pada tali ini? Ia berbuat dari tali jenis bangsawan, dari bawah salju puncak tertinggi di dunia. Lekas, waktu tak banyak lagi bagi kau. Tidak, Pak. Dan kali ini terlalu lurus. Terlalu licin seperti bagus. Bata Brahma, bata negara. Batas yang kau cari itu menolak tiap yang lurus. Yang licin. Yang sopan. Yang indah. Yang beradab. Yang kebudayaan. Jangan menangis. Ingat, tingkah laku harus sesuai dengan bagus. Buat apa menangis? Ayo berpestalah, berhari besarlah, rayakan keberangkatan ke kerajaan dari tiada batas. Ya, pesta hari besar, Selamat tinggal. watak besar. Suara sepatu dekat, terbakar, terbilang amat. Mayat berpakaian dinas, lengkap dengan senjatanya. Hari besar. Hari ini aku merayakan berangkatnya suatu watak besar ke kerajaan tiada batas. Watak kecil harus selamat tinggal. Peranannya terdiri atas cuma mengatakan kata-kata selamat tinggal saja. Sesudah itu, ia mesti menghilang lagi. Lari ke belakang layar, terus ke jalan raya. Disitulah wajahnya sesekali memperkenankan dirinya liburan ke kaki lima, menyorakan eli-eli lama sabaca tani kepada setiap orang yang lalu, yang berangkat. Itulah
duka ceritamu, pahlawan. Kau tak lagi puas dengan ukuranmu yang kecil. Kau ingin memperbesarnya dengan menyatukan diri dari pengertian-pengertian seperti mengejar, memburu. Dari mana kau peroleh hak berbuat demikian? Sedang mengikut saja tak kau lakukan. Tidak, pahlawan. Berangkat dari mengucap selamat tinggal, tahukah kau bagaimana sikap seseorang yang berangkat? Ia menjabat tangan-tangan kerdil kotor dan berbau kesetiaan harian dari mereka yang tinggal. Bila perlu, ini dilakukan dengan iringan senyum palsu di mulutnya. Senyum ini perlu untuk mencentramkan mereka agar sabar dengan hasilnya. Kedok seperti ini perlu bagi mereka yang tinggal, sebab segera ia berangkat. Manusia-manusia yang tinggal ini meletuskan perang saudara. Kedok itu mereka perebutkan. Bila maghrib tiba, pulanglah mereka ke rumah masing-masing sambil membaca mantra-mantra dan campi-campi. Mereka gunung sobek-sobekan kedok tadi menjadi azimat baru. Bila anjing melengkingkan gonggongan terakhirnya mengantar binatang berangkat dini hari. Dengan rahasia digoreskannya lah sebuah kata pada azimat itu. Tahukah kau, pahlawan? Kata apa? Selamat tinggal. Selamat tinggal, tapi aku telah menghindarkan pegulungan azimatmu. Tangan dan jari-jari kau bikin kasar bentuknya dengan kesibukan mengejar dan mencabut nyawa ini. Tidak perlu kau siksa lebih lama lagi dengan memegang kalam untuk menuliskan selamat tinggal. Kau telah muncul di panggung. Berangkatmu dari bumi adalah berangkat tanpa selamat tinggal. Berangkat yang humanitis, psikologi, sosial pedagogis, sosiologis, ekonomis. Berangkat yang prosais, puitis, liris, dan ritmis. Berangkat yang hina, tanpa rasa puas dari seorang yang telah memperolokkan orang lain, memperolokkan masyarakat, memperolokkan umat manusia. Berangkatmu adalah persis jatuhnya cangkir yang sudah punya retak, diletakkan tak hati-hati, diletakkan di pinggir meja. Kau jatuh berserakan. Nyonya rumah menjawab tuan rumah. Oh, hanya mangkuk yang sudah retak itu. Iya, toh sudah lama, hendak kubuang saja. Tahu apa kata tuan rumah? Bagus. Oh, Mian, bawakan aku lagi teh secangkir, tapi dalam mangkuk waselin yang baru kita beli tadi. Kau dicampakkan dalam tong sampah oleh seorang babu pengomel. Tong sampah, selamat tinggal. Seorang perempuan usianya lebih kurang
rapuh, wajahnya kuat, letih. Melihat mayat digantung, ia terkejut. Orang tua melihatnya terus terbahak dan sesekali memberikan selamat tinggal. Selamat petang. Selamat Petang. siapa kau? Aku. Ah, ah, Aku. syukurlah ia masih hidup. Teriakannya yang terakhir tadi belum akhir baginya. Akhirnya ia sampai juga ke kerajaannya. Bapak mengenalnya. Siapa tak mengenalnya? Itulah cacat dari tiada batas. Garis yang membulatkan. Diri kita tak ada. Kita hanya lubang saja di udara. Ia singgah di sini. Di mana dia singgah? Lobang ada di segala, ada di tiada. Baginya tak ada perairan, teritorial. Ia dapat berlabuh di mana ia suka. Yang penting baginya adalah singgah. Yang pengertian goib antara tiba dan berangkat. Bila ia tiba di sini, Pada saat ia berangkat lagi, bila ia berangkat dari sini, pada saat ia hendak tiba lagi, ia baru saja dari sini. Bahunya masih mengendap di sini. Bagaimana rupanya ini, Pak? Kuruskah? Gemukah? Masih utuhkah tubuhnya? Belum pincang? Tuli? Pak, adakah masih tali lalat pada keningnya? Atas alis mata di sebelah kiri. Tai lalat sebesar biji delima. Tai lalat berupa tua. Sandal bibirku di kepala bisu. Tai lalat dalam impianku. Dari balik mana bulan tujuh sangkar berbibit. Tapi kini kebun belakang rumah kami habis dirusak babi hutan berturunan keturunan. Delima habis mereka injak-injak. Bijinya berserakan. Bulan tujuh sangkar tak mungkin lagi. Kemana bibitku harus kusandarkan? kemari. Agar ia menjadi di bibit memotoknya. Hilang merahnya. Apa kurangnya bibir yang tak punya sifat-sifat yang kau sebut tadi? Adakah yang lebih jelek daripada garis lurus? Bibir yang mencari sandaran pada tiap gantungan adalah garis lurus. Mengapa? Bibir mayat, hendak kemana segalanya sebab mengunjung? Hampir lupa aku. Kau adalah tunangannya. Tunangan seseorang penantang yang serba lurus. Cinta kami bukan untuk mengambil dari sejajar. Tentu, kau bukan pencipta ilmu ukur baru. Cinta kami bukan persilangan. Bukan salib. Bukan salib, sama sekali bukan salib. Salib adalah cinta dengan huruf besar. Kata siapa? Cinta di seberang sana dari maut. Coba kau sebutkan perasaan besar manusia yang bukan tegak di seberang sana dari maut. Kata siapa kita masih menyeberang? Mesti tidak, tapi sebaiknya. Sebaiknya
saat gantungan ini Bapak dan berasa sesuai pengertian. Sebaliknya, ini juga saya khawatir sampai kiamat tak akan ada orang yang melakukan. Dan ini Sudah Bapak paksa, Bapak bunuh. kata siapa? Kesimpulan satu-satunya yang ada di sini. Kau hamba logika. Justru albodonya. Jadi, menurut pendapat kau, akulah pembunuh pahlawan kita yang mencoba melakukan tugas ini. Begitulah jadinya. Kalau kau terlalu lama jadi telan filsafat, Bapak rupanya sarjana ya. persetan sarjana, kesarjanaan. Mari kita bangun kembali peristiwa ini. Iya, datang kemari untuk apa? Melakukan kewajibannya. Bagus. Bagaimana ia kini? Mati digantung. Bagus. Apa kesimpulannya? Berkewajiban nanti dibunuh. Bagus. Bagus. Adakah penolakan terhadap kesarjanaan itu berarti Bapak selalu mengandung kepura-puraan? Persetan sofisme. Pahlawan kita harus berterima kasih kepadaku. Ia telah kubebaskan dari peranannya yang pelik, yakni mempunyai kewajiban. Kewajiban membuat kita terlalu sadar akan diri sendiri. Kita menjadi angkuh bila ukuran watak yang mendukungnya tak seberapa, maka celakalah. Kewajiban itu lalu menjadi bentuk tertentu dari kesewenangan. Ya, tunanganmu tadi menolak dalilku yang menyatakan bahwa kesewenangan sama saja dengan anarki. Tunggu, mengapa aku hampir lupa? Cinta kadang-kadang berarti kesamaan-samaan. Dalilku tak mengandung arti meremehkan anarki maupun kesewenangan. Aku hanya ingin membukakan hierarki dari pengertian-pengertian saja. Anarki hanyalah sebagai kecil dari kesewenangan. Atau sebaliknya? Tidak, hingga kini anarki hanya dapat mempertahankan dirinya lewat rasa tak puas, lapar, rapat-rapat rahasia, sabotase, peledakan bom waktu, dan penyebaran pamflet-pamflet gelap. Penghadapan wajah ke bawah tanah intilah yang senantiasa tak dapat kusetujui. Bagaimana bahagia di atas tanah dapat diperjuangkan di bawah tanah? Tidak. Bahagia adalah juga masalah sinar matahari, masalah harmoni. Seorang masih juga. Karena harmoni yang kukatakan tadi, aku bahkan terus bertarung melawan kelakisme. Aku ingin memancungkan bila saja, di mana saja kutemui. Kenapa? Karena ia memperkenankan dirinya menciptakan pada manusia kini rasa asing terhadap diri sendiri. Masa kita kini adalah masa yang justru mengabdi kepada yang serba tak harmonis, disharmonis. Demikian ibadah zaman baru.
Lihat saja seni, musik modern, sastra modern, dan drama modern. Bapak seorang modernis. Tidak, Mengapa? modernisme juga cuma satu istilah saja. Nah, kalau begitu paham Pak. Ketiadanamaan yang mencoba sinonimnya pada tiang gantungan. Siapa itu? Harmoni, Menyatakan diri menyatakan siapa? seorang gembala cilik. Tiap hari ia ke lereng gunung. Ia menjagai domba-dombanya, anak Hamjadah. Loh, mengapa Bapak? Sawangku menjadi olehnya. Karena nada-nada serupa itu terlalu harmonis. Ya, setiap kali ia terdengar, aku selalu dan seolah dihadapkan dengan sebuah lukisan yang oleh suatu prasangka tertentu dalam diriku tak kutukai. Apakah lukisan itu jelek? Tidak, Karena warnanya barangkali tak sesuai. Lukisnya tetap membagi bidang. Atau tak pernah mempelajari psikologi dalam filsafat warna. Atau bingkainya barangkali terlalu menyolong. ia sama sekali tak berbingkai. Jadi lukisan itu yang bertemakan keabadian. Bukan, bukan, bukan. Siapa pelukisnya? Aku tak tahu. Dugaan Bapak. Aku tidak tahu. Apa lukisan itu? Aku tidak tahu. Dugaan Bapak. Sorga, Alasan Bapak. terlalu damai. Alasan Bapak. Stop, hentikan. Waktu berhenti menangis. Hai, hai, siapa perempuan muda tadi? Ia cuma menyebut dirinya aku. Hai aku. Kemana ia pergi? Mengapa ia pergi? Bodoh aku ini. Kubiarkan ia pergi. Sedang kesempatan sudah begitu bagus. Aku ngomong saja tentang lobang, peraturan teritorial, tahi lalat, warna ungu tua, bulan bujur sangkar, delima, celeng, dan ilmu ukur baru. Ia perempuan cantik, begitu cantik. Buah dadanya, ia akan kurebahkan di sini. Ah, peduli apa kalaupun ada orang melihatnya. Dan apabila ia meronta, tentu saja ia meronta keperawanan. Tiap terjang tumitnya di dadaku ini merupakan medali cita tertinggi bagiku. Kebetinaan harus ditemui di balik kerusakan, di balik kutang dan celana sutra yang robek, di balik rintik penyerahan tubuh dengan paksa,
Tanpa kekerasan, segalanya hanya akan menjadi masalah garis lurus. Mengapa aku harus enggan memperkosanya? Aku yang sudah berusia 60 tahun, yang tak pernah berani membuka hatiku kepada kejelitaan jenis betina dari umat manusia. 60 tahun adalah usia yang patut diakhiri. Atas kehendak bebasku, siapa sanggup melarangnya? Seperti juga siapa yang sanggup melarang aku memperkosa perempuan tadi? Andai ia masih di sini sekarang, dan mesti dia orangnya gadis, remaja, jelita, cendekia, jenial, setia, penuh cita-cita. Pendeknya perempuan sempurna. Dan dia ini tunangan dari pemuda sempurna, laki-laki sempurna, gagah, tampan, jujur, berani, berperadaban jasmani dan rohani yang tinggi. Suka malam sunyi dengan gonggong anjing di kejauhan. Suka memandangi bintang-bintang, suka puisi, suka drama, dan suka segala yang indah. Pendeknya laki-laki sempurna, perempuan sempurna, dengan laki-laki sempurna. Sempurna. Gembala jahanam, stop, hentikan. Akhirnya ia berhenti juga. Akhirnya ada manusia yang mematuhi aku. Berhenti. Nah, aku kini beroleh titik mula. Hai bimbang, enyah kau. Serunai dan gembala telah tumpuk. Aku kini mulai dengan babak pertama pelaksanaan citaku. Apa kata filsuf Prancis yang kenes itu? Cogito, persetan bahasa Latin. Biar ku coba dengan bahasa ibuku sendiri. Aku membunuh, oleh sebab itu aku ada. Nah, itu dia. Aku membunuh, oleh sebab itu aku ada. Ayo para sarjana, catat filsafat baru ini. Lekas tulis buku-buku pengantar tentangnya. Filsafat sekarang adalah filsafat pengantar filsafat. Itulah daya maksimum manusia pengantar. Mengantar hingga sampai pintu tertutup saja. Apa di balik pintu tertutup itu? Kamar kosong. Pada kuncinya tersangkut sobekan kertas karton kecil dengan tulisan Eli lama sabajatani. Eli lama sabajatani. Suara Ada apa Nana? Ada prajurit, banyak prajurit. Mereka mengusung sebuah mayat. Mayat? Mayat siapa? Seorang laki-laki. Pemuda. Rambutnya panjang. Pakaiannya macan loreng. Tahi lalat. Atas alis sebelah kiri. Berwarna ungu tua. Di mana ia sekarang?
Di sana. Beristirahat. Bukan. Menurunkan mayat lain dari atas pohon. Mayat lain? Mayat siapa? Seorang perempuan yang menggantung dirinya di atas pohon. Iya, Bagaimana rupanya? ia telanjang. Telanjang? Pakaiannya dirobek-robek jadi tali gantungannya. Apakah ia masih gadis? Buah dadanya? Buah dadanya? Babi hutan berturun dari pegunungan. Buah delima habis mereka injak-injak. Bulan bujur sangkar tak terbit lagi. Ya, tak terbit lagi. Aku membunuh. Oleh sebab itu aku ada. Aku yang menyumbangkan bab terakhir pada ilmu filsafat. Hai sarjana-sarjana filsafat, catat ini, aku membunuh. Oleh sebab itu aku ada. Aku membunuh. Oleh sebab